Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca apa yang akan terjadi dalam hubunganmu dan dia. Sebelumnya, untuk kamu yang udah subscribe, like, dan komen, thank you, it means a lot. Aku sebisa mungkin membalas komen-komen yang ditinggalkan di kolom komentar, mungkin gak semuanya, tapi seingat aku sih aku udah bales reply satu-satu, tapi mungkin gak bisa cepet ya. Kalau kamu ada pertanyaan tentang readingan aku di video ini, bisa kamu tinggalin di kolom komentar. Tuh, kemudian untuk kamu yang baru di channel aku, ini semua readingan aku ini general reading dalam artian tidak spesifik terhadap satu orang gitu. Karena ini general reading, mungkin nggak 100% nggak fully resonate dengan situasi kamu saat ini. Kalau kamu mau reading yang fully resonate, kamu bisa booking personal reading. Atau untuk kamu yang mau belajar tarot ataupun Lenormand, kamu bisa hubungin aku, bisa DM ke Instagram ataupun TikTok, atau bisa chat aku via Telegram. Linknya ada di description box, kamu tinggal klik aja, itu langsung terkoneksi. Tuh. Terus untuk kamu yang mungkin mengamati ya, atau kamu mau tahu aku readingan itu setiap hari apa aja terbit, aku biasanya Senin sampai Jumat, atau kalau enggak kalau misalnya ada satu hari di weekdays aku lompat, maksudnya enggak posting, itu ada di hari Sabtu atau Minggu lah. Pokoknya seminggu itu kurang lebih minimal ada 5 kali, tapi pasti jam 11:11 aku terbit. Kenapa 11:11 jam yang aku pilih? Jam 11:11 pagi. Kenapa 11:11? Karena 11:11 itu adalah portal manifestasi. Itu tujuan aku, karena aku mau kita semua memiliki relationship, hubungan yang baik-baik dengan diri sendiri, dengan pasangan, dengan orang tua, tuh, dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun itu. Karena aku meyakini bahwa kalau kita memiliki atau memastery yang namanya relationship, terutama ya sama diri sendiri, dengan kita memastery relationship itu kita bisa mengetahui potensi-potensi apa yang kita miliki, yang orang lain miliki, apa yang bisa kita kerjakan bersama, itu lebih clear mind. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada, aku yakin standar kehidupan, bukan standar ya, tapi kualitas hidup kita akan menjadi jauh lebih baik gitu. Oke, untuk kamu yang baru dan masih bingung gimana nih caranya pilih deck mana yang sesuai, biasanya aku gosok dulu tangan ini supaya sensitif telapak tangannya, terus aku post videonya, aku tutup mata, aku gini ini. Kalau di aku nanti kerasa kayak ada ketarik atau kayak ada yang lebih hangat, aku nggak tahu, itu balik lagi ya, karena setiap orang itu berbeda sensitivitasnya. Kenapa aku tutup mata? Karena aku tuh tipe visual learner, jadi suka terdistraksi dengan gambar dan warna. Itu pertama. Kedua, memang aku sengaja untuk melatih intuisi aku, karena based on pengalaman aku baik sebagai hipnoterapis, grafolog, konsultan fingerprint ataupun tarot reader, itu banyak hal. Cuman karena kita melihat satu kali aja, itu tuh kita tidak bisa melihat
yang di sebaliknya, realnya itu apa. Itu hanya bisa dilihat oleh intuisi kita gitu. Jadi kata hati kita gitu, kata hati. Tapi untuk menilai sesuatu itu dengan benar itu harus pakai kejernihan pikiran dan kemurnian hati mungkin ya, kayak gitu. Makanya aku sangat melatih juga intuisi aku selain logika aku dan analisa. Oke, nanti kita ketemu di file pilihan kamu. Pause dulu videonya. Bisa langsung nih 1, 2, 3 itu ada di timestamps, ada di description box. Oke, kita ketemu nanti sesuai dengan file pilihan kamu. Pause dulu videonya. See you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia ya, dalam hubungan kamu dan dia. Kita lihat apa memang sudah in relationship kah, apapun jenis relationship yang kamu punya. Kita lihat. Ini kita lihat kamu dan dia itu gimana, menurut kamunya seperti apa, sikap kamu seperti apa, pemikiran kamu seperti apa, dia seperti apa, dan hasilnya gimana. Ini baru akan terjadi ya. Oh, gak sabar nih kayaknya ya. Kita lihat dulu. Akan terjadi dalam hubungan. Apa yang akan terjadi dalam hubunganmu dan dia. Oke, oops. Banyak ya. Ini lagi, kocok lagi. Dan aku tidak pernah membaca reverse. Cukup fokus ke kameranya. Wow, ini memang sudah mau keluar ya. Tadi juga sudah keluar, ini yang keempat nih. Nanti aku fokuskan, kita tebar dulu. Oke, dari kamunya, aku nggak tahu kenapa ini dari kamunya itu kamu ngerasa kayak ada satu kebenaran ya, yang mungkin faktanya baru kamu dapatkan kayak gitu, atau kamu ngerasa dikhianati selama ini, banyak hal yang dibohongin kayak gitu. Ini kamunya yang ragu. Kalau dari sisi dianya, dia sangat yakin bahwa kamu adalah pasangan yang pas, bahwa kamu itu ya dia ngerasa hubungan kalian fine aja sih. Dia ngerasanya seperti itu. Gitu, dan dia ya bersemangat lah untuk menjalani hubungan ini. Gitu, dari pihak dianya. Tapi ini memang dari pihak kamunya yang terlalu banyak gangguan ya, atau bisa jadi kalau memang ini adalah melibatkan keluarga, bisa jadi dari pihak kamunya yang lebih banyak gangguan gitu, atau kamu ragu sih sama dia. Cuman di sini kelihatan bahwa akan ada
pernikahan gitu, walaupun sempat tertunda ya, atau ada komitmen lah, akan ada komitmen jangka panjang gitu. Aku ngeliat ini ada komitmen jangka panjang, tapi kamunya sih masih ragu. Kalau dia udah yakin dia maunya sama kamu, dia memang murni ya, sayangnya itu juga tulus, terus kemudian dia nggak ada keraguan sama sekali. Ini tinggal dari kamunya aja sih mengatasi. Mungkin kamu pernah ada trauma dihianati, takut dia selingkuh kah, atau aku nggak ngerti ini apa, karena kamu pernah merasakan yang namanya trauma sakit hati seperti itu ya. Ditinggalkan, ya intinya diselingkuhi lah, kayak gitu. Kamu masih ada gangguan-gangguan itu gitu. Ini sepertinya sih dari biasanya sih dengan kartu-kartu yang seperti ini dari dalam diri sendiri yang belum selesai gitu. Tapi dengan situasi ini pun ya kamu coba melangkah aja sih gitu. Yang kalian coba adalah ini jelas-jelas komitmen jangka panjang walaupun sempat terpending ya, atau kamunya minta dipending gitu, kamu meminta tunggu dulu kayak gitu. Tapi akan terjadi juga, akan ada komitmen jangka panjang. Coba kita lihat apa yang akan terjadi dalam hubunganmu dan dia. Soalnya ada beberapa kartu pernikahan yang keluar di readingan kalian ini. Ya memang akan ada long term komitmen gitu, jadi sudah tidak bisa bermain lagi mungkin ya. Jadi kalau memang kamu masih ragu, ya mungkin tepat lah. Yang membuat pending itu kadang-kadang kayak gini nih, kadang-kadang kalau kamu ngerasa bahwa kok ini kayaknya terhambat ya, kok kayaknya ini ya, kayak gitu, mungkin aja salah satu di antara kalian belum siap, dan ini nih dari pihak kamu sih yang belum siap gitu. Itu tuh ya terkadang semesta itu, Tuhan itu ya seperti itu gitu. Frekuensi atau energi itu ya seperti itu. Salah satunya belum siap, itu tidak akan terrealisasi, jadi tidak akan termanifestasi apapun itu ya. Keputusan kita tuh, kalau diri kita belum siap atau kita belum layak, memang itu tidak akan terjadi. Maksudnya terpending lah, karena aku yakin segala sesuatu itu akan terjadi kalau momennya pas gitu, sesuai dengan situasi mungkin gitu. Ini sih nggak banyak aku baca, karena memang ini sudah jelas-jelas yang terjadi itu apa, dan cukup clear ya. Itulah aku sukanya dengan tarot-tarot yang aku koleksi, karena memang nggak bertele-tele sih. Mungkin sesuai kali ya dengan kepribadian aku. Kalau kita mau A ya A gitu loh, cukup clear lah ini. Satu yang kurang dari sini adalah komunikasi. Kamu ajaklah dia berbicara, maunya seperti apa gitu loh. Jangan sampai ketika kamu sudah berkomitmen nih jangka panjang, kamu baru bilang kamu ragu kayak gitu. Karena ya kita kalau digituin, kenapa nggak dari awal aja. Jadi terbukalah. Ini kurang komunikasi
Itu karena kalau namanya pernikahan, komitmen jangka panjang itu tidak bisa main-main ya, karena permainan itu kita udah stop ketika kita memilih bahwa kita akan berkomitmen gitu. Tapi ini balik lagi ke pilihan kamu maunya seperti apa. Itu kalau aku tipe orang yang lebih suka clear di awal, jadi nanti bonding antara aku dengan pasangan itu lebih kuat. Jadi nanti apapun yang akan terjadi, faktor eksternal itu bisa kita hadapin bareng. Gitu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 1, itu readingan kamu, semoga resonate. Seperti biasa, aku selalu mengingatkan apapun pilihan kamu, mau menjadi single, berteman aja, mau menikah, mau divorce, atau kamu mau tunangan, apapun itu jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke? Thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, ini readingan kamu. Apa yang akan terjadi dalam hubunganmu dan dia? Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia? Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia? Jadi antara kamu dan dia, apa yang akan terjadi antara kamu dan dia? Jadi kita baca, kita lihat sikap kamunya seperti apa, dia pikirannya seperti apa, kemudian hubungan kalian akan jadi seperti apa. Tuh, nanti biasanya kelihatan di kartu-kartu yang keluar, apa yang kurang. Terus sekali lagi nih general reading ya, mungkin situasinya nggak 100% resonate dengan situasi kamu saat ini. Kalau kamu mau yang full resonate, kamu booking aja personal reading, lihat keterangannya di description box aku. Oke, kalau dari sini sih dari kartu-kartu yang keluar ya, aku ngelihat memang kalian tuh banyak kemiripan. Memang sama-sama agak sulit ya berkomunikasi. Aku nggak ngerti ya, agak sulit berkomunikasi ya. Kartu komunikasi itu nggak ada, tapi memang hatinya itu menyatu lah kayak gitu. Dan memang hubungannya itu menjadi menyenangkan gitu, dan potensinya itu banyak gitu. Kalau dari sisi kamunya memang kamu banyak ya bersemangat dalam menjalani hubungan ini, lebih bersemangat, mungkin ada semangat baru, mungkin ada harapan baru dalam menjalani hubungan ini. Dan kamu berharap bahwa ini akan seimbang hubungannya, kamu maunya sih seperti itu, dan kamu mau mungkin membuka komunikasi lebih intens kayak gitu. Jadi mungkin kamu mulai mengurus ya, maksudnya benar-benar berinvestasi dalam hubungan ini, dalam artian benar-benar mau mencoba hal-hal yang baru mungkin kayak gitu. Kalau dari pihak dianya
dia akan lebih berhati-hati lagi sih, gitu, memilih gitu. Dan dia juga mau setiap kesempatan yang ada itu dia bareng kamu gitu. Ya mungkin jalan-jalan bisa, dia sih pengennya kayak apa ya, ya mungkin ibaratnya kayak keliling dunia lah sama kamu, banyak jalan sama kamu, banyak meluangkan waktu. Mungkin selama ini kalian sibuk dengan urusan masing-masing gitu. Mungkin kamu dengan pekerjaan kamu, dia dengan pekerjaan dia, kayak gitu. Sekarang kalian sama-sama mau ya sekarang itu kalian sama-sama mau berusaha membuat hubungan ini lebih menyenangkan gitu. Jadi peran kalian itu seimbang kayak gitu. Usaha dari kamu ada, dari dia pun juga ada. Jadi kalian ini kayak kompak lah gitu. Dan memang lebih kayak mengurus itu ya, berinvestasi lah dalam hubungan ini gitu. Jadi bukan hanya, ya mungkin kalian kompatibel ya, itu yang membuat ya rasa sayang ada dan kalian kompatibel, jadi hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Coba kita lihat kartu tambahannya. Ini memang lebih clear ya, mungkin kalau cara baca aku straight to the point, memang aku tipenya seperti itu ya. Tidak pernah mengarang, tidak pernah menghalu apa yang gak ada, dan melebih-lebihkan aku juga gak terlalu suka. Jadi aku cuma tahu, oh hasilnya seperti ini gitu. Oke. Ya mungkin ini atas desakan dari orang tua kalian juga bisa, terutama ini ada figur ibu yang keluar, atau dari ya mau ketemu lah dengan pasangan kamu, saling mengenal keluarga bisa ini kayak gitu. Kalau memang kamu lagi merencanakan untuk pertemuan keluarga, sepertinya sih ini berlangsung dengan baik, jadi tidak ada kendala ya kayak gitu. Cuman memang kamu tuh lebih banyak memendam ya, memendam. Dia juga pun kalau berkomunikasi, dia juga sama sih, tipenya juga memendam kayak gitu. Jadi memang komunikasinya jarang, jadi kalian mungkin jarang ribut, itu seperti itu. Mungkin ketika ada masalah itu dilihat dulu maksud dia ini apa enggak, kayak gitu loh. Apakah dia memang bermaksud untuk misalnya nyakitin, oh tapi ternyata enggak, situasinya saat itu lagi gini. Artinya dia misalnya tidak bermaksud mengabaikan, tapi situasinya gini. Jadi tidak mudah kayak tersulut emosi, itu enggak mudah gitu. Sepertinya sih kalau misalnya hubungan yang seperti ini, mungkin kedepannya kalian akan sedikit ya konfliknya. Lebih sedikit konflik, lebih sedikit salah paham gitu, karena komunikasinya juga ini. Jadi saling percaya aja bahwa kamu bermaksud baik sama dia, dia bermaksud baik sama kamu. Tidak terlalu banyak pertanyaan lah dalam hubungan ini. Ya happy bareng, apa yang bisa dikerjakan bareng saat itu, waktunya pas, momennya pas dikerjakan. Kalau belum pas ya sama-sama mengerti. Jadi mungkin kalian ini kayak usianya sama ya, secara psikologi minimal ini usianya sama. Dan memang mungkin ini karena apa ya, memiliki sifat yang sama lah itu. Ini water sign ya, water sign itu Pisces. Terus apa lagi yang water sign-nya, zodiaknya itu yang aku tahu Pisces, Cancer, Scorpio ya kalau nggak salah water sign itu. Aku lupa deh. Tuh, pokoknya water sign itu zodiaknya. Aku nggak terlalu
dengan zodiak ya, karena memang aku belum mempelajari tentang astrologi, karena astrologi itu cukup kompleks, kamu nggak bisa ngeliat cuman di sun sign-nya aja atau zodiaknya aja. That's why aku belum pernah terbitkan reading zodiak gitu. Soalnya kalau cuman sun aja yang kita baca itu nggak komplit gitu. Dan memang sengaja memang general reading sih supaya melatih balik lagi tadi intuisi seperti yang aku bilang di awal reading. Itu oke. Untuk yang pilih file nomor 2 itu readingan kamu, semoga resonate. Dan seperti biasa aku selalu mengingatkan apapun yang kamu pilih, menjadi single, berteman aja, mau komitmen jangka panjang ya apapun itu, jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, keinginan standar orang yang kamu cintai. Oke? Thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 3, ini readingan kamu. Kita lihat ya, apa yang akan terjadi dalam hubunganmu dan dia. Sekali lagi nih, general reading, situasinya mungkin tidak 100% resonate dengan situasi kamu saat ini. Kalau kamu mau readingan yang fully resonate, kamu bisa booking personal reading. Cara kontak aku ada di description box. Kamu tinggal klik aja, itu langsung nge-link ke Telegram, Instagram, dan TikTok. Lihat ya, apa yang akan terjadi dalam hubunganmu dan dia. Apa yang akan terjadi dalam hubunganmu dan dia. Oh ya, kalau misalnya ketika tadi kamu milih, kamu kerasa kok kayaknya ada 2 file yang resonate, kamu dengerin aja, kamu simak aja. Karena mungkin aja itu berhubungan. Bisa jadi itu jadi satu cerita yang utuh. Oke? Atau kamu misalnya lagi sedang memilih antara 2 pilihan, ya kalau kamu pilih A hasilnya gimana, kamu pilih B hasilnya gimana. Kita lihat apa yang akan terjadi kamu dan dia. Fokus nggak ya? Fokus kayaknya ya. Oke, fokus ya. Nanti kita fokuskan kalau sudah di bawah ya. Itu cukup fokus. Ini banyak sekali pihak yang terlibat ya dalam hubungan kalian. Kalau dari kamu ini ada 2 figur maskulin. Dari pihak kamu ada 2 figur maskulin, bisa jadi ayah kamu atau siapapun itu yang kamu anggap penting, itu kamu dengarkan nasihatnya. Kalau dari pihak dia udah satu ya, mungkin karena ini ya, kalian ada age gap ya, secara psikologi berbeda usia psikologinya, kamu lebih dewasa, dia lebih kamu lebih mature lah gitu. Kalau dia itu masih kurang apa ya, dia mungkin kurang memaksimalkan potensi diri dia, makanya ini mungkin agak timpang urus hubungannya, makanya pertimbangannya itu kurang matang, jadi banyak terjadi drama dalam hubungan kalian di depannya gitu. Dan ini terlalu banyak pihak yang terlibat gitu. Pihak yang terlibat bukan berarti bahwa ada pria lain atau wanita lain, ini bisa jadi
nasihat lain, banyak yang berpengaruh dalam hubungan kalian. Sebenarnya gini loh, kalau ketika kita mendengarkan mendengarkan nasihat orang lain itu oke gitu, tapi jangan sampai itu tuh membuat apa ya, yang positifnya aja diambil. Jangan pernah, ya kalau aku pribadi ya, dan klien aku selalu menyarankan ya jangan pernah kita membiarkan orang lain mengambil keputusan atas hidup kita gitu loh. Ibaratnya kamu yang punya pesawat, ya kamu yang jadi pilotnya gitu. Jangan cuma jadi penumpang aja gitu. Mungkin kamu harus belajar ini ya, apa namanya, ya kalian lah, kita semua harus belajar lebih bertanggung jawab atas pilihan hidup kita masing-masing gitu. Jangan, kalau aku sih pribadi lebih senang aku memilih sendiri gitu apa yang akan terjadi, dan secara sadar ya, itu juga melatih tanggung jawab, melatih kepercayaan diri kayak gitu. Karena aku yakin kita semua ya sudah cukup dewasa ya untuk memutuskan apa yang akan terjadi dalam hidup kita gitu. Begitupun juga relationship, ketika kita tidak matang dalam mengambil keputusan, ya kamu mau berhubungan dengan siapapun hasilnya akan sama gitu. Karena untuk punya hubungan yang stabil, emosinya juga harus stabil ya, kita memang butuh mengendalikan hidup kita sih, diri kita terutama gitu. Jadi jangan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain gitu. Kalau yang ini kan masih banyak pihak-pihak ya yang ikut campur lah dalam hubungan kamu. Biasanya ini terjadi karena bonding antara kamu dan dia itu kurang kuat. Jadi mudah orang lain tuh bisa mengintervensi dengan mudahnya hubungan kalian gitu, dan kalian membiarkan gitu. Ini terutama dari kalau dari kamu memang ada dua, atau kok kamu memang kalau yang satu itu sosoknya, atau kamu mungkin dihadapkan di antara dua pilihan gitu, antara mantan kamu dengan orang yang ada sekarang. Bisa jadi seperti itu. Kita lihat apa yang akan terjadi dalam hubunganmu dan dia ke depannya. Itulah pentingnya kita healing, jadi kita tidak membawa energi lama ya. Membawa energi lama itu dalam artian tidak terpengaruh, misalnya pernah nih kejadian sama mantan dengan ciri-ciri seperti ini, dia nih selingkuh gitu. Ya orang yang akan masuk dalam hidup kita ini ya belum tentu seperti itu gitu loh. Karena satu hal yang harus kita ingat, setiap kepribadian itu unik. Ada kesamaan, kemiripan oke, tapi tidak ada satu pribadi pun yang sama gitu. Kemudian apalagi yang kita bisa baca dari sini? Itu ya, ini kamu masih, ya kalian hubungan ini masih gambling sih. Kalau based on pengalaman aku nih ya, ini kemungkinan hubungan yang seperti ini, kemungkinan stucknya itu dan kemungkinan hilang rasa cintanya itu besar gitu. Sepertinya sih ini hubungan yang berdasarkan rasa ketertarikan gitu. Karena aku yakin kalau memang benar-benar kita mencintai seseorang itu tidak pernah hilang rasanya gitu. Ya mungkin aja kinlock kayak gitu, mungkin banyak bareng kemarin, bisa jadi seperti itu. Bisa karena biasa tuh, karena ini ada kemungkinan ya ilfil, sama-sama ilfil hubungannya itu
Dan kalau misalnya seperti ini ya gampang, orang lain itu gampang masuk gitu, terutama ini pihak orang tua ya. Nah, ini pihak orang tua, pihak keluarga ini mudah mengintervensi hubungan kamu dengan dia. Itu mungkin kedepannya masih banyak yang ya ragu lah, kalian masih ragu ya, masalah kemarin sepertinya sih belum selesai, dan sepertinya kamu memang yang masih trauma lah dengan hubungan dengan yang terjadi kemarin gitu. Kalau dia juga tipenya kan kayak apa ya, kayak membiarkan waktu yang menyelesaikan kayak gitu. Jadi kalian tidak ada keputusan akhirnya gitu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 3 itu readingan kamu, semoga resonate. Seperti biasa aku selalu ngingetin apapun pilihan kamu, mau berteman aja, mau single, menikah, tunangan, ataupun divorce, satu hal, jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.